Selamat pagi. Yang terhormat Bapak dosen penguji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama Imporis kelima Sianturi. NIM mahasiswa 250601341. Program pendidikan profesi guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung tahun 2025. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 11 relasi manusia dan alam kelas 7 4 di SMP Negeri 2 Bilah Hilir, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Demikianlah perkenalan diri saya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Satu nusa, satu bangsa.
Nomor satu, kita harus perlu menjaga dengan cara menyiram tanaman, memberi makan peliharaan hewan di rumah kita. Apa dampaknya? Yaitu terjadinya banjir karena longsor. Kenapa banjir karena longsor? Kalau kita tebang pohon sangat berlebihan, walaupun kita tebang dan harus kita tanam kembali dan membuang sampah ke sungai tidak pada tempatnya. Kita gali tanah, kita lubangi, kita buang sampah, kita bakar, jadi kita membuang sampah. Kenapa? Kalau lingkungan kita baik, dampaknya juga bagi kita manusia akan baik. Karena siapakah yang menciptakan isi dunia ini? Tuhan Allah. Tuhan menciptakan isi dunia ini selama berapa hari? 6 hari. Jadi Allah menciptakan isi dunia ini untuk manusia. Tugas kita bertanggung jawab menjaga dan memelihara segala ciptaan Tuhan. Tertulis di kitab apa? Kejadian 1 ayat 26. Ayo, dibuka kitabnya, dibaca nak. Silakan. Berdiri nak. Oh, siapa dia? Berdiri. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala bintang melata yang merayap di bumi. Itulah firman Tuhan di Alkitab berkatakan dari kitab Kejadian, Allah memberkati kita dengan memberikan segalanya kepada umat manusia. Karena manusia diciptakan buat segambar dengan rupa Allah. Oke. Sekarang kita biar semangat. Kita espriti seluruhnya ya. Coba berdiri. Putri, silakan coba semuanya berdiri. Ya kakak. Semangat! Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding, dung dung dung, seru. Aha aha ma, aha aha na, aha aha semangat. Baik, tahan. Menonton video bagaimana terjadinya kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia. Bagi kehidupan manusia, kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam memang tidak bisa diperkirakan dan dihindari oleh manusia. Nah, kali ini kita akan membahas kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia. Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Pertama, akibat tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena adanya pergerakan massa tanah dan batuan ke daerah bawah. Tanah longsor disebabkan oleh pertambahan beban tanah, erosi air, dan beton. Pertama, karena curah hujan yang tinggi, luapan air sungai dan juga pasang surut air laut. Kedua, karena kegiatan manusia seperti buang sampah di saluran air dan pengunduran hutan serta hilangnya tanah bersama air. Banjir membawa kerugian bagi masyarakat seperti kerusakan fisik, korban jiwa, munculnya penyakit, dan kekurangan air bersih serta bahan pangan. Ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menunjukkan tentang relasi alam dan manusia. Baik, saya mau tanya dari sekretaris. Semuanya hadir hari ini? Hadir Bu. Ya, hadir. Baik, terima kasih. Dan semuanya bawa Alkitab? Semuanya hadir Ibu ke gereja? Sebagai kita orang Kristen yang beriman harus rajin beribadah, rajin berdoa, dan menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Jadi kita diberi ilmu pengetahuan yang kita dapat dari sekolah, dari gereja, atau dimanapun kita berada, yaitu supaya kita diajarkan supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, di sini saya akan memberikan tujuan pembelajaran kita.
yaitu ada 3 ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan hubungan antara manusia dengan Allah serta bagaimana keduanya saling membutuhkan. Yang kedua, siswa dapat mendiskusikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, siswa dapat merancang kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan di sekolah dan di sekitar kita. Baik, jadi anak-anak ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ibu mau mengarahkan kalian supaya mau peduli terhadap lingkungan kita. Nah, bila ada teman kita yang tidak mau peduli, Tuhan Allah mengajarkan di dalam firman Tuhan di Alkitab, nasihatilah, ajaklah segala manusia supaya melakukan kebaikan. Baik, saya akan memberikan ada media gambar. Kalau kita lihat dari slide gambar yang pertama. Apa semuanya? Paham semuanya? Oke, coba dibaca nak gambar yang di bawah, gambar apa? Iya. Allah menciptakan isi dunia ini. Semuanya diciptakan Allah dengan keadaan baik. Pertama kali Allah menciptakan isi dunia ini di Taman Eden dan manusia yang pertama. Tetapi karena manusia pertama merusak, lalu diusirlah dari Taman Eden. Tetapi karena Allah penuh kasih, mengasihi umat manusia, karena manusia adalah ciptaan Tuhan, segambar dengan rupa Allah, dan Allah penuh kasih, Dia datang menjadi manusia, datang menjadi Tuhan Yesus, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Supaya apa? Supaya kita selamat memperoleh hidup yang kekal. Jadi di sini manusia harus mengasihi binatang, memberi makan hewannya, dan menanam tumbuhan supaya mereka kelola menjadi kebutuhan hidup manusia. Gambar yang kedua, lanjut. Baca nak, semuanya. Menjelaskan tentang pentingnya pengetahuan. Kita dapat pengetahuan dari guru, dari orang tua, dari pendeta, sekolah minggu, dari orang-orang sekitar kita. Ilmu yang positif kita laksanakan. Gambar yang ketiga apa? Iya, kita harus mengasihi keluarga kita, mengasihi ayah dan ibu, mengasihi adik kita dan menghormati mereka. Dan kita harus hidup akur, damai dan tentram. Bukti kita kasih kepada Allah. Terakhir gambarnya. Merawat tanaman agar subur dan indah. Baik, sekarang saya akan buat tugas mandiri LKPD. Dikerjakan, ya. Lihat soalnya di slide ada 10 soal tugas mandiri. Mulai sekarang tugas mandiri tentang relasi manusia dan alam. Yang pertama, kenapa manusia memiliki hubungan yang bersifat apa? Apa yang tahu kita tentang hubungan relasi manusia dan alam? Bagaimana pentingnya? Bagaimana contohnya? Apa dampak positif, dampak negatif bila kita melakukan kesalahan? Dikerjakan kan? Silakan. Paham semua kan, Nak?
Baik. Setelah dikerjakan, ketua kelas silakan mengumpulkan. Baik, setelah itu kita akan membagi tugas kelompok. Coba semua dibaca. Kelompok 1 membahas apa? Bukan kelompok 1.
sekali setiap kelompok sudah selesai mengerjakan tugasnya, dan tugas andini saya tadi saya lihat semuanya mengerjakan dan nilainya juga bagus, semuanya dapat poin 100. Hanya ada beberapa tulisannya agak diperbaiki. Dan untuk kelompok mendapat nilai poin terbaik juara 1 dapat poin 90, yaitu kelompok 2, 80 kelompok 3, 85 kelompok 4, dan 75 kelompok 1. Baik, demikian nilai kelompok untuk hari ini. Baik, untuk depannya ditingkatkan lagi karena saya melihat penilaian tertulis dan penilaian kelompok dan penilaian apakah dia aktif bertanya seperti itu. Nah, selanjutnya ada bertanya pelajaran kita ini, ada kesimpulan dan inti dari materi kita ini adalah kita ketahui bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang menempatkan manusia di bumi ini, dan kita sebagai manusia harus beriman kepada Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus dan harus mampu mengontrol diri, mampu mengoperasi diri, membatasi diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena tugas utama kita harus menjaga, melindungi, memelihara, menyelamatkan alam semesta lingkungan hidup ini. Jadi itu tugas utama kita sebagai manusia, dan dimulai dari hal-hal terkecil, hal sederhana. Contohnya tidak membuang sampah pada tempatnya, dan kita harus mengawasi segala mandat Allah kepada manusia. Baik, untuk selanjutnya PR tugas di rumah agar dikerjakan. Lihat di slide, ditulis di bukunya, boleh mereka untuk minggu depan. Baik, PR minggu depan silakan ditulis. Ada 5 soal bisa dikerjakan di rumah. Yang bisa kita baik, demikianlah pelajaran kita hari ini yang bisa saya berikan kepada seluruhnya kelas 74. Sekarang ambil kertas lembar, tulis refleksi apa yang kalian pahami dari bab 11 relasi manusia dengan alam, apa yang tidak kalian pahami, dan bagaimana cara saya mengajar, apakah baik. Kalau tidak baik silakan ditulis, direfleksi, kertas lembar, dan dituntut oleh ketua kelas dikerjakan. Ya, baik, kelas silakan kumpul.
pelajaran kami, Tuhan. Tuhan, kami sudah menutup pelajaran kami ini, kiranya Engkau tetap menyertai kami, kiranya Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, berkatilah pelajaran yang diberikan oleh guru kami, kiranya tetap bersalur ke dalam kehidupan kami, ya Tuhan, kiranya mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan, begitu juga dengan teman-teman kami yang saat ini juga masih ada yang belum hadir atau yang ada yang sakit, kiranya Engkau yang sembuhkan dan kiranya Engkau yang menghidupkan hati mereka. Tuhan, kami sudah ingin menutup pelajaran kami, tetaplah berkati kami, lindungilah kami dimanapun kami berada, begitu juga dengan orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau berkati orang tua kami, berilah mereka kelancaran pada pekerjaan mereka Tuhan, berkatilah segala pekerjaan mereka dan dimanapun mereka berada. Tuhan, inilah doa anakmu. Haleluya, kami berdoa. Amin. Baik, demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kebaikan kalian semua, bisa pembelajaran ini berlangsung hingga sampai selesai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam dan selamat pagi.